Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Karena di masa pandemi ini kita itu dianjurkan untuk selalu sehat agar terhindar dari penyakit. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Sumianto, Sumini, Muriati, Suratmi. Alhamdulillah semua pada berangkat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmat ya arhamar rahim. Ada yang tahu apa itu Rasul? Baik, secara bahasa Rasul adalah utusan. Sedangkan secara istilah Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah dan diutus untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Beriman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memberikan wahyu dan mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Wahyu Allah juga disampaikan kepada Nabi, akan tetapi wahyu itu untuk Nabi sendiri dan tidak disampaikan kepada umat manusia. Karena Allah telah memilih Nabi dan Rasul untuk membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Adapun kewajiban untuk mengimani Nabi dan Rasul ada di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51. Silahkan yang ingin membaca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Para rasul diutus oleh Allah dengan mengemban tugas yang sangat mulia. Adapun 3 tugas mulia Rasul, yang pertama yaitu menyampaikan ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan mengagungkan Allah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu membimbing umatnya agar menuju jalan yang benar, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga yaitu membimbing umat agar memiliki akhlak yang mulia. Nabi dan Rasul yang diutus Allah ke dunia ini sangat banyak, tapi yang perlu kita ketahui hanyalah 25. Para nabi tersebut harus kita imani dan kita tidak boleh membeda-bedakan dalam mengimani ke 25 nabi dan Rasul tersebut, seperti yang sudah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah. Dan selanjutnya yaitu sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib Rasulullah ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Yang pertama yaitu sidik, artinya benar. Itu berarti Rasulullah itu selalu benar dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam hal ini difirmankan Allah dalam Al-Quran yaitu surat Yasin. Yang kedua amanah. Rasulullah itu mempunyai sifat yaitu terpercaya. Bahkan orang kafir saja
menyebut Rasul dengan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga yaitu tablik, yang artinya menyampaikan. Yang dimaksud menyampaikan adalah menyampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan tidak menyembunyikan sedikit pun wahyu yang ia terima dari Allah. Dan yang terakhir fatonah, artinya cerdas. Maksudnya Rasul wajib bersifat cerdas karena tugas Rasul adalah membina umat yang bermacam watak dan tingkah lakunya. Rasul harus dapat menguasai segala macam persoalan di masyarakat. Sifat mustahil Rasul ada 4, sama seperti sifat wajib, tapi sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib oleh Rasul. Sifat mustahil Rasul yang pertama adalah gidib. Tidak mungkin seorang Rasul bersifat dusta dalam perkataan maupun perbuatannya. Sifat mustahil yang kedua yaitu khianat. Tidak mungkin seorang Rasul berkhianat terhadap tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga kitman. Tidak mungkin seorang Rasul menyembunyikan wahyu yang diberikan Allah kepadanya untuk diberikan kepada manusia. Dan yang terakhir baladah. Tidak mungkin seorang Rasul bodoh karena Rasul diciptakan oleh Allah dengan kemampuannya yang cerdas. Sifat Rasul yang terakhir adalah sifat jaiz, yaitu sifat yang boleh ada dalam diri Rasulullah maupun tidak ada dalam diri Rasulullah, yaitu a'radul basyariyah. Karena sejatinya Rasulullah sama seperti manusia, yaitu mempunyai akal, makan, minum, mempunyai nafsu dan lain-lain, sama halnya dengan manusia. Namun Allah telah mentakdirkan bahwa sifat jaiz ini tidak merendahkan martabat Rasulullah, karena Rasulullah mempunyai sifat maksum atau keberadaan adanya Rasulullah dapat kita ketahui melalui dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil akli itu berarti seperti kayak makam Rasulullah yang berada di Masjid Nabawi, makam Nabi Muhammad. Kalau dalil nakli seperti yang ada dalam sabda Allah dalam Al-Quran. Silakan dibaca yang ada di buku ya. Dibaca bareng-bareng. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Jikalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, tolong Suratmi simpulkan pembelajaran hari ini pada teman-teman. Itu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah mempercayai bahwa Allah menciptakan Rasul untuk memberikan jalan kebenaran pada manusia. Adapun Rasul mempunyai sifat-sifat yaitu sifat wajib, sifat muhal, dan sifat jaiz. Dan bukti kebenarannya ada di dalam dalil akli dan dalil akli. Sudah bukti. Dan jangan lupa tugas halaman 59 sampai 60 dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.